Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Yong Sukses. Sukses di usia muda. Harapan dari kami, karena kami sudah beberapa hari tidak mengeluarkan video, tidak tayang di layar kaca Anda sekalian karena ada beberapa hal yang merintangi kami. Harapan dari kami, kalian sahabat entrepreneur, sahabat sukses di usia muda, sahabat pejuang muda, saya harap kalian saat ini, detik ini, dan sampai kapanpun sehat-sehat, sehat secara jasmani ataupun rohani. Kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pengaruh kredibilitas dan kepercayaan dalam berbisnis. Pengaruh kredibilitas dan kepercayaan dalam bisnis. Jadi jangan kita anggap bahwa kita yang berbisnis, pengaruh ataupun kepercayaan dari orang lain ataupun sebaliknya kepercayaan dari kita terhadap orang lain itu tidak ada timbal baliknya, tidak ada sebab akibatnya, tetapi hal itu merupakan sebuah simbiosis mutualisme, satu sama lain yang saling membutuhkan. Pelanggan percaya terhadap pembeli, pembeli percaya terhadap pelanggan. Ada sebuah cerita pada masa lalu, pada masa abad kelima, kalau tidak salah, dengan nama Aryabhata. Beliau ahli matematika yang sangat terkenal pada masanya karena sumbangsih hitung dan pendekatan angka dari nol itu. Beliau adalah orang yang terkenal, namun juga percaya dan kredibilitas terhadap orang lain. Percaya terhadap orang lain pun juga dipercayai oleh orang lain. Selain beliau pintar dalam matematika, beliau juga santun dan seksama mendengarkan ketika ada orang bercerita ataupun berbicara di hadapannya. Beliau senantiasa mendengarkan, beliau senantiasa menyimak dan menghormati terhadap para pembicara. Dari saking percayanya dia, hingga orang lain yang ada di sekitarnya juga merasa enggan terhadap beliau, dan beliau juga diminta untuk bagaimana memberikan saran dalam kehidupan seseorang, baik di bidang akademisi, baik di bidang praktisi dan lain segala macam. Sebut saja di bidang keguruan, sebut saja di bidang para pegiat ekonomi pada masa itu. Sehingga beliau dipercayai untuk bagaimana memberikan tausiah atau memberikan nasihat untuk kelakuan ataupun perilaku dari seluruh manusia yang pada masa itu. Sehingga kata-katanya, sehingga nasihatnya selalu dinanti-nanti oleh orang yang hidup pada masa itu. Apa artinya? Apa kesimpulannya dari cerita ini? Dari cerita Aryabhata yang hidup pada masa kelima Masehi ataupun pada abad kelima Masehi. Apa kesimpulannya? Yakni dalam bidang usaha, kita senantiasa dituntut untuk percaya terhadap kemampuan yang sudah kita miliki untuk bagaimana memulai suatu bisnis. Percaya dan yakin bahwa
segala apa yang kita buat, segala apa yang kita rencanakan, itu pasti kita bisa tempuh dengan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selain kita harus percaya terhadap diri kita tersendiri, kita juga dituntut untuk percaya terhadap orang lain, sehingga orang lain itu tidak segan-segan untuk memberikan balasan terhadap diri kita, balasan yang sama. Kalau kita percaya terhadap orang lain, maka orang lain tersebut meyakini ataupun memberikan kepercayaan terhadap diri kita, sehingga dalam dunia bisnis ini sangat diperlukan. Karena pada dasarnya adalah satu, kepercayaan. Kalau kita sudah membeli, misalkan katakanlah kita membeli suatu barang, misalkan membeli suatu barang terhadap toko si A ataupun pada seorang, atau katakanlah pada si A misalkan. Tetapi orang tersebut tidak memberikan kepercayaan bahwa produk ini ataupun apa yang kita jual ini tidak meyakinkan atau tidak setimpal dengan apa yang mereka bayarkan terhadap diri kita, maka orang lain enggan untuk bagaimana kembali, untuk bagaimana membeli lagi terhadap diri kita. Sehingga kepercayaan orang lain itu sangat dibutuhkan. Terkadang walaupun barang kita tidak 100% bagus lah, katakanlah tidak 100% bagus, 80 lah, 75% lah, tetapi kita bisa memberikan rasa percaya yang penuh, rasa percaya yang lebih terhadap pelanggan. Kadang pelanggan tersebut suka untuk membeli untuk membeli barang kita. Kenapa? Karena sudah terlanjur yakin dan percaya terhadap si penjual ataupun kita selaku penjual. Jadi kira-kira itu pentingnya membangun kredibilitas mulai dari sejak dini, apalagi kita yang mempunyai plan, kita yang mempunyai usaha untuk bagaimana memajukan usaha kita. Dan semoga apa yang kita rencanakan ke depan, semoga apa yang akan kita garap ke depan menjadi suatu pilihan yang tepat sehingga bisa mengantarkan pada kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Akhiran dari kami, apabila ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bagaimana komen di bawah ini. Kami tunggu komenan dari kalian semua, dan saya harap ini menjadi suatu yang bermanfaat terhadap para pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.